glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you Halo teman-teman, gimana kabarnya seminggu ini? Saya percaya Anda punya kesulitan, Anda punya kesenangan, bercampur baur menjadi satu. Tapi yang penting hidup Anda berjalan, itu yang penting. Nah baik, akhir-akhir ini serial Layangan Putus, itu tiap muncul episodenya ditonton kurang lebih 15 juta penonton. Ini benar-benar Layangan Putus ini rating yang gila-gilaan. Padahal sebetulnya mereka ini agak menjiplak dari drama Korea, yaitu The World of Merit. Kira-kira hampir sama. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa penonton kita kalau itu ditayangkan bisa 15 juta orang? Itu yang saya pikirkan. Jadi yang pertama, menonton Layangan Putus ini menyedot 15 juta orang. Yang pertama itu adalah faktor eskapisme. Apa Pak maksudnya? Ya orang sekarang kan sudah jenuh. Tekanan dan tuntutan sudah terlalu banyak, enggak punya jalan keluar. Dan serial ini membuat mereka bisa rehat, istirahat, dan melarikan diri. Yang kedua, khususnya ibu-ibu, kenapa Anda suka nonton Layangan Putus? Karena takut dicap Anda ketinggalan zaman. Masa serial yang hebat gini Anda nggak pernah tahu? Ya. Dan yang ketiga, karena serial ini begitu hidup dan dekat dengan kehidupan kita. Bahkan seolah-olah banyak penonton terlibat di dalam serial Layangan Putus ini. Itu 3 penyebab. Tapi saya ingin kasih tahu ya, serial TV dan film itu beda.
Kalau serial ini otak kita dicuci tiap minggu, tiap hari. Kalau film itu cuma sekali nonton. Jadi film itu pengaruhnya tidak akan secara psikologis ya, emosi dan pikiran kita tidak pernah terpancing. Saya sendiri pernah nonton film Titanic sama Gus, sempat saya keluar air mata loh. Padahal itu cuma nonton sekali di bioskop. Gimana dengan serial TV yang tiap hari? Artinya apa? Layangan putus ini mampu merubah mindset dan pandangan penonton. Ini luar biasa, saya lihat. Sekarang gimana? Ibu-ibu, khususnya anak-anak muda sering nonton kan? Saya mau tanya langsung. Selama Anda menonton serial Layangan Putus, apakah pandangan nilai Anda mengalami perubahan? Ya, sekali lagi, apakah pandangan nilai hidup Anda mengalami perubahan? Jawabannya apa? Enggak, Pak Pengki. Ini bahayanya. Kalau Anda merasa nilai hidup Anda tidak mengalami perubahan, justru itu yang saya takutkan. Berarti perubahan nilai sedang berlangsung terjadi secara pelan dan tidak disadari di alam bawah sadar Anda. Dan Anda mengatakan, saya nggak terpengaruh. Justru ini yang menakutkan dari serial ini. Ya, tapi itu hak Anda. Nanti saya akan ambil kesimpulan. Di Amerika Serikat, wanita lajang itu paling sulit dapat jodoh. Karena apa? Karena serial TV juga. Ya. Jadi begini, bukan tidak banyak pria Amerika yang tidak tertarik wanita Amerika. Banyak sekali. Tapi wanita merasa tidak cocok dengan pria itu. Karena apa? Karena mereka sudah dicekokin sama serialnya Walt Disney. Tentang pria tampan, pangeran, idealisme. Dan itu yang sudah mempengaruhi alam bawah sadar wanita lajang Amerika. Dia harus dapat pangeran, tampan, kaya, dan sebagainya. Dan jadilah Amerika hedonisme seperti hari ini. Hati-hati. Mereka ini dipengaruhi oleh filmnya Walt Disney. Nah terakhir, Pak Pengki, kalau menurut Bapak gimana? Serial Layangan Putus ini berdampak sekali kepada masyarakat Indonesia, apa Pak? Kalau menurut Bapak? Baik, yang pertama, film ini mengajar para wanita untuk memberikan kecurigaan yang dalam kepada para suami. Kecurigaan terhadap suami dalam sekali. Yang kedua, serial ini akan mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, sehingga wanita ini takut menikah. Dan yang ketiga, ini yang saya juga takut, saudara. Anak-anak muda banyak nonton kan? Mindset kebebasan bergaul itu masuk pelan-pelan, saudara. Ya, jadi hati-hati. Ya namanya orang cari duit, hak-haknya kan. Tapi kan masih banyak film yang serial bagus. Seperti Keluarga Cemara, Lost Man. Itu bagus-bagus semua. Tolong siarkanlah serial TV yang berdampak kepada positivisme dan happiness. Bahagia. Masyarakat Indonesia di tengah kejenuhan gak sadar, saudara. Dicekokin yang model gini ini gak sadar. Ya. Nah, baik. Hari ini saya akan berbicara tentang tempat pertolongan ya. Atau helpful place. Saya kasih contoh aja. Anda kalau belanja ke It's Hardware gimana rasanya? Mau beli obeng bisa beli kursi loh. Karena menarik. Kita kesedot. Jadi toko ini menawarkan segala hal ada di situ. Ya, memberikan kemudahan, memberikan segalanya. Saya ngebayangin kalau gereja bisa ditata kayak It's Hardware, orang masuk dan kemudian tersedot emosinya, ya tentunya dengan aura Tuhan, itu luar biasa. Jadi saya berpikir begini, Anda tetap kan mau menjadi orang berhasil? Sebetulnya menjadi orang berhasil itu jangan diukur dengan materi, tapi saya ingin memberikan beberapa tips. Pertama,
Saya dan Anda bisa berhasil karena kemurahan Tuhan lewat pekerjaan Anda. Yang kedua, ingat baik-baik. Siapa orang-orang hebat di sekitar Anda? Bisa dicek siapa orang-orang hebat yang mempengaruhi Anda? Dan yang ketiga, tetap di zona kekuatan Anda. Ya, Anda kuat sebagai penyanyi, ya terus kembangkan. Anda kuat sebagai teknolog, ya di situ passionmu, ya. Jadi pengetahuan, keterampilan plus penampilan itu perlu di dalam hidup sehari-hari. Jangan lupa loh, pengetahuan, hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, penampilan. Saudara bisa enggak? Jadilah manusia yang dicari, dibutuhkan, dihargai, dicintai, dan dihormati. Hidup itu jadi kayak berselancar di tengah gelombang. Saudara, orang berselancar itu pasti cari gelombang. Gini, pertumbuhan itu akan menjadikan siapa saya ya. Pertumbuhan, Anda bertumbuh enggak? Siapa saya itu akan menjadikan siapa yang saya tarik. Ya, Pak Jokowi itu ya jutaan orang tertarik sama dia. Ya beda dengan kita. Pak Jokowi itu dari pengusaha kecil, foto-fotonya saya lihat, sekarang jadi presiden. Jadi pertumbuhan itu akan menjadikan saya ini siapa. Dan kalau saya sudah jadi siapa saya, maka resikonya, dampaknya, siapa yang akan saya tarik. Ya kan? Semua orang kepingin kumpul dengan orang-orang yang berhasil. Dan kalau saya sudah menjadi siapa yang saya tarik, itulah keberhasilan saya. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan tidak bertumbuh, dia tidak akan menjadi siapa saya. Dan kalau Anda tidak pernah menjadi siapa saya, siapa yang Anda tarik? Dan kalau nggak ada orang yang ditarik, apakah Anda berhasil? Nggak bisa. Ya. Jadi pertama pertumbuhan, menjadi dirimu, dan kemudian dirimu akan menarik banyak orang. Memang berpikir itu mudah, bertindak itu sulit. Tapi menerapkan pikiran yang saya pikirkan menjadi tindakan, itulah yang tersulit. Hari ini saya ingin mengenalkan dua istilah baru ya, sebelum saya masuk ke dalam perenungan tentang tekanan dan tuntutan. Yang pertama, saudara pernah dengar kata reinvention? Reinvention adalah mampu melihat yang positif di tengah yang negatif. Temukan. Enggak ada malam ini 100% malam gelap, enggak ada saudara. Di sini malam, Amerika terang. Jadi temukan. Jadi jangan hanya mengutuki kegelapan, tapi nyalakan lilin gitu loh. Ya. Kalau kita ngutukin kegelapan kita ya gelap terus. Jadi reinvention adalah sebuah istilah yang sekarang mulai didengungkan. Temukan peluang di tengah disrupsi gitu loh. Disrupsi itu kan kekacauan. Buktinya di tengah kekacauan banyak orang berhasil kok. Ya. Itu reinvention. Kapan-kapan saya jelasin. Nah, sekarang di dunia kerja ada satu istilah yang namanya intentional. Saya suka mencari apa yang lagi tren rame gitu ya. Kerjakanlah hidupmu dengan gaya intentional. Artinya apa? Pertama, bekerja dengan tujuan. Kalau Anda bekerja tujuannya uang, ya di situ-situ aja. Tapi kalau Anda bekerja tujuannya belajar, mau menjadi lebih baik, nanti uang yang dihasilkan juga akan lebih baik. Yang kedua, tindakan yang berarti. Artinya di dalam bekerja dengan tujuan, setiap langkah Anda, tindakan Anda pikirkan untuk menjadi berarti buat hidupmu dan khususnya buat orang lain. Dan yang ketiga, fokus mengerjakan dengan cara yang benar. Perhatikan, intentional itu saya suka sekali. Bekerja dengan tujuan, tindakan yang berarti untuk kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, fokus mengerjakan dengan cara yang
benar. Ya. Jadi ini sekedar tips-tips yang mungkin kita bisa pikirkan. Ya. Hari ini Anda punya tekanan dan tuntutan. Itu saya sebut masalah kan? Saudara, masalah itu cuma peristiwa yang lewat. Dia cuma sekedar perspektif. Ya. Kelola dengan sudut pandang yang benar lewat firman Tuhan. Yang kedua, semua masalah itu dapat diselesaikan. Enggak ada masalah yang tidak pernah dan enggak bisa diselesaikan. Walaupun misalnya kasus ditutup 25 tahun lagi dibuka, selesai kan? Enggak mungkin enggak selesai. Atau waktu Anda menerima masalah, Anda mau terus atau berhenti. Pada saat berhenti, Anda hancur. Waktu Anda tetap berdiri teguh dan terus, Anda akan kuat. Dan satu kata, semuanya pasti semuanya berlalu. Nah baik, untuk mengetahui bagaimana kita mengelola hal-hal ini, saya ajak Anda untuk membuka ayat firman Tuhan. Ya, yang pertama di dalam Injil Yohanes, tekanan, tuntutan, perlu tuntunan. Kan gitu aja. Injil Yohanes, bukannya Injil Yohanes, saya akan membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Saya suka orang ini. Waktu saya bertobat, dia menjadi tokoh yang saya idolakan. Bahkan saya lebih mengidolakan Yohanes loh, daripada Yesus sendiri. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-7. Ya, baik, saya akan buka Lukas pasal yang ke-7. Sebentar, beri waktu saya untuk membukanya. Sudah saya kasih tanda. Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 21. Cuplikan pertama. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yesus, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah aku menanti seorang yang lain?" Dan kemudian ayat 24, ini jawaban Yesus. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berkata kepada orang banyak tentang Yohanes, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan halus, hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Aku berkata kepadamu," ayat terakhir, ayat 28, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Amin. Oke, sekarang kita masuk kepada kenyataan ya. Hari ini Anda dan saya punya masalah yang rumit dan ruwet. Tekanan itu sesuatu dari luar masuk ke dalam. Dan ini biasanya sulit saya kendalikan. Tapi tuntutan, ya, respon kita itu ada di faktor internal. Kita bisa mengendalikan. Hanya saja kita perlu T yang ketiga, tuntunan. Dan yang paling benar adalah firman Tuhan. Jadi sekali lagi, tekanan adalah kekuatan atau aksi eksternal yang diberikan pada satu area. Dan area yang mengalami ini adalah pikiran dan jiwa kita. Tekanan ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan stres, ya. Tekanan yang melebihi kapasitas itu membuat saya stres karena sifatnya tekanan itu membuat ketegangan, membuat bengkok, dan membuat melintir. Coba, kalau besi Anda panasi lebih dari tekanan itu, dia jadi lunak. Atau kemudian dia mengalami ketegangan dan kemudian bengkok. Setelah bengkok kemudian melintir, ya. Jadi stres itu diakibatkan oleh tekanan yang melebihi kapasitas. Tekanan
itu saya berpikir dia semacam skalar, ya, bukan skakelar ya, skalar. Dia menekan ke semua arah. Coba kalau saudara menerima tekanan, pertama batin, pikiran, fisik, emosi, anak, istri kena amuk sama kita kan, tanpa sebab, ya. Itu tekanan ke segala arah. Sedangkan stres itu vektor. Dia cuma mengarah ke satu arah. Apa? Keputusasaan. Saya kasih contoh dulu. Pernah tahu Nabi Elia? Dia stresnya karena apa? Diuber-uber cewek. Ya, istrinya Ahab. Tapi gimana cara pertolongan Tuhan? Dia tidak disuruh berdoa, enggak disuruh baca Alkitab, malah dikirimin makanan. Jadi makanya sampai hari ini orang stres itu banyak makan, akhirnya diabetes, gemuk juga mati. Ya, makanlah secukupnya. Jangan sampai Anda stres hari ini, terus Anda enggak makan, itu salah. Ya. Nah, semua tekanan yang mengakibatkan stres ini, pertama harus dikelola. Kedua, harus dikembangkan. Penyelesaiannya harus dikembangkan. Dan kemudian tekanan ini harus Anda buat satu kekuatan. Di dalam tekanan ada kekuatan. Karena tekanan itu adalah sebuah kekuatan. Air yang dialirkan dengan sebuah tujuan bisa membangkitkan tenaga listrik. Terus mengelolanya gimana Pak Pengki? Pertama, positive belief. Apa artinya positive belief? Tidak ada persoalan tanpa kebetulan. Enggak ada. Setiap persoalan yang Tuhan mampirkan, lewat hidup kita, Tuhan punya alasan dan maksud. Yang kedua, mengelola tekanan, Anda harus berpikir bahwa tekanan adalah sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Jadi tekanan itu memang diperlukan dalam hidup. Tanpa tekanan kereta api juga nggak bisa jalan. Ya, pesawat, turbojetnya nggak bisa jalan. Dan yang ketiga, tidak peduli betapa berat dan buruk risikonya, hadapi dan kemudian selesaikan. Jangan lari, saudara, hadapin. Ya, sebelum saya jelaskan perenungan ini nanti. Dan yang terakhir, cara mengelola tekanan dan tuntutan tadi, ikhlas dan syukur. Artinya apa? Apapun keadaan Anda, cobalah belajar bahagia nggak pakai syarat. Ya, bisa nggak? Praktekin ya. Bahagia tanpa syarat. Jangan Anda bahagia karena uangmu cukup. Padahal uang juga nggak membuat kita bahagia kok. Jangan Anda ditinggal orang, dicintai, kemudian Anda patah semangat. Enggak. Bahagialah tanpa syarat. Saya kasih contoh. Satu hari saya ada di perempatan Jemur Sari. Ini saya berhenti mobil saya karena ada palang pintunya kereta api. Saat itu saya mengalami masalah, saudara. Tahu-tahu sambil menunggu kereta, ada gerobak kayak gerobak sampah. Tapi bukan untuk sampah. Tulisannya apa? CV timbang nganggur. Ini benar-benar, saudara. Di gerobak itu ada tulisannya CV timbang nganggur. Artinya gini, dia punya perusahaan daripada nganggur gitu loh. Apa yang saya lihat? Si bapak narik gerobak, si ibu ngedorong. Dua anak kecil ketawa ketiwi di dalamnya. Digodain ibunya. Bukankah itu bahagia? Akhirnya keputusasaan saya hilang. Semangat saya muncul kembali. Bapaknya narik, ibunya ngedorong, anak-anak bahagia. Kenapa kita nggak bisa mengerjakan? Dia nggak punya penghasilan tetap kok. Ya, jadi di sini saya melihat. Saudara pernah ngelihat polisi Thailand? Polisi Thailand itu gila bener. Ya, polisi Thailand itu menghadapi kemacetan yang lebih gila dari Indonesia. Nah, saya melihat videonya, ada polisi namanya Sompong, orang Thailand, ya, di tengah kekalutan, itu nggak pakai lampu merah, dia pakai tangan di perempatan, gayanya itu sambil menari, sambil joget,
Jadi akhirnya dia tetap bahagia di tengah tekanan. Ayo, semua bisa Anda kelola. Saya ketemu beberapa pilot ya. Sekarang jualan mie ayam, saudara. Stres nggak? Ayo, pilot itu dodolan mie, bro. Gengsi, nggak perlu. Anak butuh makan. Saya punya teman yang nama pramugari, jadi barista di salah satu klub, saudara. Bayangin, dulu pekerjaan terhormat, sekarang jadi barista. Ketemu lagi temennya, pilot agak tua, sudah nggak terbang lagi. Sekarang kerja apa Pak? Nganterin jasa makanan Pak. Sama kayak Gojek, Grab, saudara. Pilot, jangan main-main. Hidup ini tidak mau kenalan dengan jabatan Anda. Hidup ini cuma mau kenalan gimana Anda punya tanggung jawab. Itu caranya kita mengelola tekanan, ya. Baik, saya akan selesaikan dulu. Jadi yang pertama, lebih memilih makna daripada gengsi. Lebih memilih tanggung jawab daripada sebuah gengsi. Ubah fokus sudut pandang Anda, ubah makna, dan ubah nilai hidup. Masih ingat kemarin saya ngomong apa? Di tengah tekanan dan tuntutan ini, jangan ngomong udah terserahlah. Orang terserah itu orang yang nggak mau usaha, ya. Sedangkan orang menyerah itu orang yang nggak punya tujuan. Jadi berserah adalah orang yang punya usaha, punya tujuan, dan hasilnya diserahkan sama Gusti Allah yang terakhir. Buktinya di Alkitab mana Pak? Oke, kita tadi sudah baca mana? Yohanes ya. Yohanes itu orang gila loh. Dia di depan Herodes dia ngomong, kembalikan istri orang. Ditegur. Nah akhirnya si simpenan Herodes ini sengit sama Yohanes. Satu hari si ibu ini bikin pesta gede. Nah Herodias itu lagi nari saudara. Si Herodes tergila-gila. Makanya hati-hati laki-laki itu kalau sudah kesamber namanya cinta sama nafsu, ngomongnya dijaga. Herodes yang ngomong begini, Herodias, kamu minta apa aja aku kasih. Herodes berpikir paling harta kok. Tapi Herodias minta apa? Dibisikin sama ibunya. Minta kepala Yohanes, taruh di atas baki. Herodesnya syok saudara. Tapi sudah terlanjur ngomong. Makanya laki-laki kalau lagi jatuh yang gitu-gitu itu jangan gampang ngumbar janji. Jangan gampang ngomong seenaknya. Ntar peristiwa Herodias terjadi lagi loh. Disinilah saya ingin membahas tentang Yohanes Pembaptis. Kalau Anda pernah ke Israel, ya, saudara tahu penjaranya Yohanes Pembaptis? Itu kayak gua, ada lubang di atasnya, dia dikerek sama tali diturunin. Jadi kayak gentong gitu saudara, sempit sekali, nggak ada lampu pengap. Yohanes disimpan di situ berapa lama di sel itu? Nah, ternyata Yohanes yang hebat itu tadi manggil muridnya, muridku, tanya ya sama Yesus itu yang saya perjuangkan, saya sudah baptis dia. Saya rela mati di depan pejabat. Tanya, kamu itu Tuhan apa enggak sih? Saudara kalau ngalamin tekanan pernah ngomong begitu? Ini Tuhan yang saya sembah, Tuhan beneran enggak? Tuhan enggak nolong dia kok. Ini gejolak stres pertama. Mulai meragukan Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Tapi saya ingin katakan, keraguan bukan berarti Anda nggak punya iman. Justru keraguan dan kebimbangan itu menandakan imanmu hidup tapi sedang bergumul untuk mencari sebuah keputusan. Yang kedua, jadi kalau saudara mengalami tekanan, bertanya dan mempertanyakan langsung kepada Tuhan. Jangan lewat orang, saudara.
Walaupun hari ini zaman teknologi yang super modern, Tuhan bisa jawab langsung kok sama Anda. Ya lewat Anda berdoa, ya, bertanya dan mempertanyakan. Dan saudara tahu akhirnya Yohanes mati nggak? Ditolong sama Tuhan nggak? Enggak. Waktu muridnya nanya, Yesus, Yohanes suruh nanya, kamu itu siapa sebenarnya? Tuhan atau bukan sih? Jawaban Yesus apa? Dia ngejawab, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Aku sekarang menyembuhkan orang mati, ya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kasih tahu, itu aja jawabannya. Nyambung gak saudara? Artinya apa? Jawaban itu selalu ada di dalam diri Anda sendiri. Tidak ada jawaban di luar sana. Bergumulah di tengah tekanan. Nanti jawaban itu muncul di hadapan Anda. Semua jawaban sudah diletakkan di dalam dirimu. Dan saudara tahu, Yohanes tidak ditolong keluar dari penjara loh. Tidak, dia tetap dipenggal. Artinya dia mati di dalam ketidakpastian. Tapi imannya pasti. Keputusannya pasti. Menjelang ajal pun dia nggak pernah goyang. Itu Yohanes. Sekarang saya kasih contoh. Saudara tahu Ayub? Kalau milih istri itu kayak istrinya Ayub. Ya. Jelas dia cantik. Karena Ayub adalah manusia terkaya di tanah Uz. Pasti dia cantik, saudara. Enggak mungkin. Ya. Pak Bengki, apakah cewek sekarang masih ada yang mau diajak gonceng ke sepeda? Ada. Cuma saudara enggak punya nyali. Saudara enggak punya iman. Beli sepeda dulu, baru cari ceweknya. Iya kan? Enggak semuanya cewek itu matre. Enggak, saudara. Tapi saya ingin katakan cewek memang harus matre. Ya. Saya kasih tahu. Salah satu menantu saya, itu dulu kalau datang ke rumah saya naik sepeda. Sekarang Tuhan berkati luar biasa. Ya. Coba dulu kalau saya tolak. Saya enggak dapat cucu yang bagus-bagus gini. Di balik semua ada maksud. Ternyata di hari tua saya dapat cucu-cucu saya yang, waduh, yang menyenangkan, saudara. Ya. Jadi yang penting, lihatlah tanggung jawabnya. Lihatlah dia punya masa depan enggak. Kalau hari ini dia lagi enggak punya duit, enggak apa-apa. Yang kawin anaknya kok paling sibuk kok maknya sih sekarang ini. Gue juga jadi bingung, saudara. Ya. Jadi makanya saya ngomong sama teman-teman, enggak usah takut. Tuhan ngomong berapa ratus kali, enggak usah takut. Ya, kalau Anda takut enggak jadi orang. Nah, itu Ayub. Saudara, apakah istrinya Ayub sempurna? Enggak, dia maki Tuhan, dia kutukin Ayub. Tapi satu hal, ingat, dia tidak pernah minta cerai. Ada kalimatnya? Dia minta cerai? Enggak. Hidup susah, hidup sengsara, hidup putus asa, boleh-boleh aja. Anda mau mengamuk sama Tuhan, boleh. Tapi tolong, jangan rusak rumah tanggamu sendiri. Saya mau kesaksiannya. Minggu yang lalu, saya lagi naik taksi Bluebird kok. Kita ngobrol-ngobrol, Pak, gimana keadaan ini semuanya sepi. Bapak itu sedih, terus mobilnya dipelanin. Tahu-tahu dia keluarin HP-nya, dia tunjukin satu video. Ada orang gantung diri. Ini teman saya, sering minta kopi, ngerokok. Dia mengalami tekanan, Pak. Tapi siapa yang salah? Sekarang gini, jangan salahin istri, karena istri juga ditangisin anak minta susu. Istri juga jangan salahin suami. Karena suami cari duitnya sudah sungguh-sungguh. Cuma memang gak ada penumpang, mau apa? Apakah bunuh diri jalan terbaik? Dia cuma kurang sabar. Ya Pak Pengki kan gak ngalamin. Saya bisa khotbah pernah mengalami ke titik di bawah 0, saudara. Saya mulai marah sama Tuhan. Kenapa? Saya ikut Tuhan kok sengsara. Sedangkan orang yang gak kenal Tuhan, Tuhan berkati. Tapi perhatikan. Lewat kurang lebih sekian tahun
istri Ayub yang biasa tas bermerek, semuanya bermerek. Dia harus menahan diri. Tapi waktu Ayub berakhir dipulihkan Tuhan, kekayaannya 2 kali lipat, dan dia dapat anak dari istri yang sama, lebih cantik lagi, saudara. Jadi di dalam menghadapi tekanan, tuntunan Tuhan untuk bersabar. Hidup itu jangan orang Jawa bilang sadek saknyet, ya. Mau instan enggak. Semuanya harus berproses, ya. Jadi kalau saudara stres, ya sudahlah, jalan kaki sambil bawa karton CV timbang nganggur. Ada banyak Tuhan menghibur kita tuh luar biasa, saudara. Enggak ada yang enggak jalan keluar. Sebelum saya akhiri, saya juga satu hari, ini macet semua, saudara. Ternyata ada kontainer itu memuat generatornya PLN. Gede sekali, saudara. Dan waktu dia mau masuk jembatan, kayak jalan layang, dia lewat sebelahnya. Nggak bisa masuk, saudara. Terus mau gimana? Mau diturunin? Ternyata dia punya cara. Bannya dikempesin, saudara. Turun 2 senti. Semua ban dikempesin. Turun 2 senti lebih. Dan akhirnya pelan-pelan. Yang namanya kontainer ini bisa lewat, saudara. Jadi kadang-kadang hidup ini perlu digembosin sebentar, saudara. Dikempesin kesombongan kita semuanya. Akhirnya ada jalan keluar, kan? Coba kalau supirnya nggak pinter, tetap ngotot, nggak dikempesin, nggak bisa lewat, ya. Jadi gambaran dari Ayub, gambaran dari Elia, dan gambaran dari Yohanes Pembaptis, itulah gambaran manusia sekarang. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Tapi Yohanes memang nggak ditolong, mati. Tapi kita nggak tahu. Saya jamin Yohanes sekarang dia, suka-suka di sorga sana, ya. Saya percaya. Terakhir saya ingat, penjahat di kayu salib mengalami tekanan nggak? Cuma dia ngomong begini, Tuhan, ingatlah akan aku kalau engkau ada di sorga nanti. Yesus ngomong apa? Sekarang juga engkau ada di sorga. Loh, kan aneh, saudara. Orang lagi tersiksa, dipaku, sakit, mau mati. Kok Yesus ngomong ada di sorga? Itu nalarnya dari mana? Buat saya kesimpulannya gini. Sesulit apapun hidupmu. Yang pertama, kalau engkau dekat dengan Yesus, plus Anda ngomong, termasuk bertanya dan mempertanyakan, Yesus menjamin Anda. Jadi tolong, jangan putus asa. Saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Stres, tekanan, gak ada yang nolong. Pada saat saudara susah, gak ada orang yang nolong. Cuma Tuhan itulah penolongku. Ya. Nah, Pak Penggi ini ngomong arahnya mau kemana? Kan temanya helpful place. Pertama, di tempat kesusahanmu, di situ Allah hadir. Di tempat penderitaanmu, di situ perubahan terjadi. Di tempat keputusasaanmu, Tuhan ada di situ untuk memberikan jalan keluar. Jadi saran saya, nggak usah lari, nggak usah pindah tempat, nggak usah ngelencer atau jalan-jalan kemana. Anda kalau tidak menyelesaikan masalah Anda, walaupun Anda pergi ke Bali, ke Amerika, persoalan tetap ada di otak, di dalam pikiran kita. Ya, jadi sekali lagi, helpful place artinya di tempat penderitaan, di tempat salib itulah ada kebangkitan. Ya, jadi jangan dihindari. Rangkul aja. Hukum saya adalah 3S. Sabar, senyum, syukur. Gampang kan? Ya. Sekarang pendapatan semua orang turun. Dagang sepi, apa sepi. Termasuk gereja juga ikut sepi. Nah, apakah para gembala tetap bisa sabar, syukur dan senyum? Segala sesuatu pasti berlalu. Walaupun jawaban Tuhan seolah-olah tidak menolong kita. Yohanes dibiarin mati kok. Tapi itu pun pertolongan Tuhan. Jadi saudara jangan ragu. Mau marah sama Tuhan silakan.
Saudara percaya Tuhan, dia tetap Tuhan. Saudara nggak percaya Tuhan, dia sudah Tuhan. Dia sudah. Mendingan gue percaya aja dah. Ya, jadi helpful place artinya tempat penderitaan itu sebenarnya tempat menyenangkan untuk Anda belajar. Helpful place artinya tempat di mana Anda mengalami risiko tersendiri yang cukup berat. Itu adalah tempat yang indah. Sebelum saya berdoa, hidup ini harus ada yang dipertaruhkan. Kalau tidak ada yang Anda pertaruhkan, tidak ada namanya kemenangan. Oke? Karena nggak ada yang dipertaruhkan. Orang judi aja mempertaruhkan uang terakhir. Kalau menang, dia jingkrak-jingkrak. Makanya hidup ini jangan takut dengan risiko. Tapi bukan berarti risiko yang konyol loh. Enggak ya, risiko yang benar-benar risiko positif. Jadi nggak usah lari, nggak usah ribet-ribet, di tempatmu menderita, tetap di situ aja. Ayub nggak pindah ke luar negeri kok. Ayub bisa ke Mesir, dia nggak pindah. Abraham sempat pindah, Ishak sempat ngungsi. Tapi Ayub tidak, di tempat dia digojlok sama Tuhan. Disitulah Tuhan mengangkat dia kembali. Ya, hidup ini juga nggak usah pindah-pindah gereja, sudahlah. Di GBI Rem aja tenang-tenang, santai aja kok. Saya dari dulu ya sudah gini-gini di GBI Rem aja. Mau kemana? Ya, saudara mau tanya orang yang saudara tanya juga sedang susah kok. Dia sendiri nggak tahu jalan keluar. Bertanya dan mempertanyakan, Tuhan, engkau hidup atau enggak? Itu waras buat saya. Karena orang yang bertanya, imannya sedang bergumul dan Tuhan pasti menjawab. Tuhan berkati. Amin. Jadi mari, sahabat semua, saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, kami tidak mengingkari kenyataan. Kenyataan hidup ini memang sulit. Semua sepi. Tapi bisakah kami punya jiwa reinvention tadi? Melihat hal positif di tengah yang negatif. Jadikan kami seperti Ayub. Tidak pindah-pindah, tidak melarikan diri. Apapun risikonya. Tanya sama Tuhan. Mempertanyakan Tuhan itu sendiri. Apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik untuk Anda. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat GBI Rem. Semuanya. Tuhan bukakan jalan. Kami tetap sabar, senyum dan syukur di mana gereja kami nanti akan buka kembali. Terima kasih Bapak, berkati kembali sidang kami, berkati rekan-rekan pengurus yang sakit, jemaat yang dengar, engkau sembuh karena engkau punya semangat dan sukacita. Yang kekurangan Tuhan sedang memberkati, sabar, senyum, syukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.